Orang yang paling rendah rumahnya di dalam surga adalah orang yang banyak melakukan dosa di dunia. Kemudian dia berjalan di atas sirat. Jalan sekali, merangkak sekali, ngesot sekali, merangkak dengan wajahnya di atas sirat, kerengkelan dengan tangannya, nggantol katik sikile pakai kakinya, dan kadang-kadang dia itu terpreset menggenggam tangannya. Ya, sirat itu dipegang pakai tangannya begini, jembatan ini. Naik lagi kakinya satu, gandol lagi yang satu, terus begitu. Ini jaraknya sekitar 300 tahun kalau jenengan jalan. Dan bawah ini neraka. Neraka yang apinya berkobar-kobar. Dan bukan warnanya kuning, tapi warnanya hitam. Sangat panas luar biasa. Dan punggungnya, pinggangnya itu mulai kena dengan api, saking panasnya. Belum jatuh, baru nyebrang, tapi kepreset sedikit, panasnya sudah terasa. Semoga kita termasuk yang pernah kita bahas, baru melangkah sudah masuk surga. Amin ya Rabbal. Akhirnya begitulah dia sampai ujung. Setelah dia sampai ujung, ambil napas, ya, menggos-menggosi, sambil mengatakan, Alhamdulillahilladzi a'tani ma lam yu'ti ahada. Ya Allah, alhamdulillah saya diberikan sesuatu yang tidak ada lebih enak dari saya saat ini. Tidak ada lebih enak kenikmatan seperti ini. Selamat dari neraka, karena dia melihat di bawah itu. Kemudian setelah itu dia diselamatkan. Maka dia jalan. Sebelum masuk surga, di depan pintu surga dia berjalan, ada sebuah sungai, telaga. Telaganya seger, tidak pakai kapurit, gak usum kapurit. Telaganya itu seger. Maka dia pun mandi di situ. Ini gosong, ini sudah ireng. Badan sudah gak karu-karuan. Coba jenengan jalan dari sini ke Pandaan, terus balik, ya apa kira-kira ambune awak? Ini nyebrang sirat, dicubit sama api dengan panas yang luar biasa. Jelas kan, medeni sekali kan? Ya, sangat medeni. Begitu sampai di ujung dia mengatakan, alhamdulillah, Allah telah memberikan kepada saya yang tidak pernah diberikan orang lain. Ini saya tok ini. Saking syukure. Ini orang lain sudah di surga karena dia yang terakhir. Di surga semua. Selesai, kemudian dia masuk. Ada sungai, telaga, mandi, jegur. Maka hitam-hitam di tubuhnya itu hilang. Hilang. Kemudian seger awake. Kekuatannya pulih, wajahnya tambah ganteng, ganteng. Setelah itu dia setelah keluar, mulai tercium lagi baunya surga. Setelah barusan gak kambungan blas, tidak tercium sebelumnya, karena saking bau yang menyengat dari neraka, dia tidak terbau. Setelah dia mandi, dia sudah tercium lagi suasana surga. Maka dia pun akhirnya masuk ke dalam surga. Minta kepada Allah, Rabbi adkhilniyal jannah. Ya Allah, saya sudah sampai di sini. Adkhilnil jannah. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu. Fayaqulu atas alul jannah wa qad najaituka minan nar. Kamu masih minta surga. Nah, ini saking welase Allah. Kamu masih minta surga setelah saya selamatkan dari neraka? Maka beliau mengatakan, ya Allah, jadikan antara saya dengan neraka satu tembok, satu penutup yang tidak bisa lagi saya dengarkan
gemuruhnya. Karena gemuruhnya neraka itu, kalau jenengan dengar bisa mati jenengan. Kalau orang di dunia mendengar gemuruhnya neraka mati ya. Mendengar cuma beler, itu mati. Tidak kuat telinganya, saking menakutkannya. Maka dia mengatakan, tolong jagaan saya supaya saya tidak bisa mendengar lagi gelugurnya itu ya Allah. Maka dimasukkan sama Allah. Ya wis, silakan masuk surga. Masuk. Masuk surga. Terakhir, ini orang-orang sudah waduh berbahagia di surganya masing-masing. Dia datang terakhir. Kemudian dia masuk, ada istana gede. Terus dia bilang, ya Rabbi, a'tini dzalikal manzil. Ya Allah, berikan saya rumah ini. Dia di dalam surga itu seperti mimpi. Jenengan tahu kan kalau mimpi, ketika jenengan mimpi itu kan seperti suasana itu kan tidak seperti jenengan waktu melek. Kalau jenengan melek ini kan jelas. Kadang-kadang jenengan mendapatkan hadiah, Anda berangkat umroh gratis. Kan jenengan iki melek tak mimpi. Karena jenengan merasa ini bukan seperti biasanya. Nah ini orang melihat istana yang luar biasa, dia melihat iki mimpi ta. Ya Allah, berikan saya rumah ini. Apa katanya Allah? Jangan-jangan nanti kalau kamu saya kasih, kamu minta yang lain. Ya Allah sih kober. Jangan-jangan kalau kamu saya kasih, nanti kamu minta yang lain. Wa izzatik. Ya Allah, tidak, demi kemuliaanmu. La as'aluka ghairah wa ayyu manzilin ahsanu minhu. Ya Allah, demi kemuliaanmu, saya tidak mungkin mau minta yang selain ini ya Allah. Masa ada rumah yang lebih mulia dari ini? Ini saja sudah saya masukkan ini ya. Oke, wis. Ya monggo wis masuk, kamu masuk. Waduh, sudah selamat dari neraka, sudah bisa mencium baunya surga, sudah diizinkan masuk surga, minta rumah, diberi rumah oleh Allah. Rumah, kudu rumah seperti rumah saya jenengan, Pak. Ini gatik bocor iki, ndak pakai waterproof ini. Ya? Botone, batanya itu dari emas. Semoga yang hadir ini kabeh duit emas sak boto. Mau males ngaji kok, enggak ya? Ya apa nek duit emas sak boto. Budal haji sak putune. Ini emas, batanya dari emas. Saking indahnya rumah di surga. Beres, masuk dia. Delok omah, dilihat rumahnya, aduh api omahku Masya Allah. Ngintip jendela, melihat istana yang lebih gede dari istananya dia. Kemudian dia lupa pertanyaannya yang pertama, Rabbi a'tini dzalikal manzil. Ya Allah, saya minta rumah itu. Loh padahal harus dikandani. Nanti kalau kamu saya kasih, kamu minta lagi. Enggak ya Allah, barang ketok. Ya Allah, saya lali. Saking api. Ya Allah, saya minta rumah ini ya Allah. Apa katanya Allah? Fala'alaka in a'taitukahu tas'alu ghairah. Loh bukankah saya sudah bilang? Kok nek tak kei kok njaluk maneh? Ya. Kalau kamu saya beri, kamu minta lagi nanti. La wa izzatik ya Rabbi. Enggak ya Allah, demi kemuliaanmu. Loh ini lupa ini. Kan baru dia sudah bilang enggak mungkin saya minta lagi, tapi ketok lali, Pak. Saking indahnya. Wa ayyu manzilin ahsanu minhu, dan rumah mana yang lebih baik dari ini ya Allah? Dituruti sama Allah. Oke wes, silakan kamu pindah ke rumah yang sebelahnya. Wah, pindah. Masuk ke tempat berikutnya. Masuk ke rumah sebelahnya, ketok istana berikutnya. Tapi diem, meneng. Mek geret-geret tok. Ditanya sama Allah, malak matas'al. Kenapa kamu kok tidak minta lagi? Loh itu omah apik, itu rumah bagus. Kok tidak minta lagi, kenapa katanya Allah? Rabbi qad sa'altuka hatta stahyaituk wa aqsamtu hatta stahyaituk. Ya Allah, saya sudah minta selamat sirat. Masuk surga kamu beri. Masuk rumah pertama kamu beri. Masuk rumah ini saya kamu beri. Minta lagi saya malu ya Allah. Ya sik duwe izin Pak ya. Sik duwe izin ya Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan padanya, alam tardo.
an u'tiyaka mithla dunya mundu khalaqtuha ila yaumi afnaituha wa asyra'at afuh. Gini aja wis, katanya Allah, kamu rela enggak saya berikan kepadamu keindahannya dunia, mulai saya cipta ila yaumi afnaituha, sampai hari saya hancurkan dunia, segala macam, emasnya, peraknya, bidadarinya, semuanya wis opo sing di dunia sing api-api, yang bagus-bagus, pemandangan-pemandangan, opo di dunia, mulai saya cipta. Bayangkan berapa juta tahun bumi ini, dinosaurus, jangan menangi dinosaurus, semuanya mulai zaman awal saya cipta sampai yaumil qiyamah, semua itu saya berikan kepadamu, saya kalikan 10. Melek dia, saking kagetnya apa yang dia katakan, atahza'u bi wa anta rabbul izzah, jenengan mau meledek saya, mau mengejek saya sampean, ya Allah, sampean ini Tuhan loh. Maka Allah tersenyum melihat kagetnya orang tersebut. Ya bukan kurang ajar ini, saking kagetnya, sampean ini Tuhan mau ngejek saya sampean ini. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, wis sudah ini monggo 10 kalinya dunia buat sampean. Alhamdulillah. Loh, terakhir Pak, terakhir masuk surga seperti itu. Lah yang pertama-pertama ya, lah yang firdaus bagaimana? Gitu. Makanya jangan minta gini, aku kayak iki, jangan. Jangan minta, jangan yang seperti ini, minta yang atas. Kalau firdaus itu lebih hebat lagi. Jelas ya? Ini bagi orang yang terakhir masuk seperti ini. Terakhir ini. Perjalanan jauh, panas, repot, dosa, ya, dosanya itu luar biasa. Berakhir di dalam surga mendapatkan kemuliaan yang seperti itu. Alhamdulillah.